Selamat pagi, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, Agusto Berbagi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas apakah Jokowi melakukan politik dinasti atau tidak. Untuk lebih lengkapnya, silakan ditonton video berikut ini sampai selesai. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang batas minimal usia calon presiden, capres, telah memuluskan jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden atau cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Publik kemudian menuduh Jokowi telah menancapkan politik dinasti. Apalagi beliau dianggap bungkam dan tidak bertindak di tengah persoalan ini. Kubu Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres pada pemilu 2024 dengan tegas mengatakan bahwa Jokowi tidak membangun politik dinasti. Untuk lebih jelas, kita akan melihat definisi politik dinasti kontemporer. Akar pemahaman politik dinasti bisa ditelusuri dalam jejak sistem pemerintahan monarki. Ciri utama monarki ialah sistem dan undang-undang melekat pada raja karena dianggap pahlawan dan dewa penyelamat. Hal itu tentu melahirkan sikap otoriter, kehendak sang raja untuk melanjutkan kekuasaan yang tidak lari jauh dari lingkaran keluarga. Masyarakat yang masih kental dipengaruhi teknologi dan belum memahami politik tentu akan menerima sistem tersebut. Di sini jelas bahwa politik dinasti itu warisan kekuasaan karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah. Politik dinasti pada zaman monarki dianggap wajar. Masyarakat yang hidup dalam sistem demokrasi kontemporer tentu melihat ada pemisahan tegas antara sistem dan masyarakat. Presiden merupakan fungsi dan bagian dari sistem yang telah diberi mandat untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala negara. Secara politik, kepala negara bisa mempengaruhi sistem untuk kepentingan keluarga atau kelompok. Daya pengaruh politik kepala negara demi kepentingan keluarga inilah yang disebut dengan politik dinasti zaman kontemporer. Dari uraian di atas, kita bisa melihat ada pergeseran makna politik dinasti dalam sistem monarki. Politik dinasti itu dimaknai sebagai pengaruh langsung raja sebagai sistem untuk mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Sementara pada era kontemporer yang kental dengan demokrasi, kita bisa memaknai politik dinasti sebagai pengaruh tidak langsung dengan mengintervensi dan menggunakan sistem demi langgengnya kekuasaan anak. Kita lanjut membahas tentang kemunduran demokrasi Indonesia. Gambaran politik dinasti Jokowi memperpanjang catatan buruk tentang demokrasi Indonesia sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Thomas Power dan kawan-kawan dalam buku Demokrasi di Indonesia dengan tegas mengatakan bahwa zaman pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Power mengatakan ciri utama kemunduran demokrasi Indonesia ialah pemanfaatan sistem untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Istilah yang diberikan oleh Power mengenai hal itu yakni penggelambungan kekuasaan eksekutif, yang sama juga ditegaskan oleh Levitsky dan Sibat dalam buku How Democracy Die. Menariknya bahwa di tengah penilaian kemunduran demokrasi Indonesia, belum terjadi adanya konflik berdarah yang berparah situasi politik nasional dan daerah. Meskipun potensi konflik itu sangat besar, terutama pada pilkada, pileg, dan pilpres berlangsung. Pemungkas dan kawan-kawan dalam buku Memperkuat Demokrasi Indonesia menegaskan bahwa tidak ada konflik berdarah karena masih tingginya kepercayaan masyarakat Indonesia akan nilai demokrasi.
musyawarah, mufakat, gotong royong, dan toleransi. Jika dikaji secara antropologis, merupakan tata nilai yang telah dihidupkan dan dipertahankan oleh berbagai suku yang ada di Indonesia. Sudah saatnya masyarakat sipil meninggalkan sikap apatis dalam politik dan mulai membangun daya kritis terhadap politik dinasti yang saat ini mulai dibangun oleh Jokowi. Kedua, memilih pemimpin yang paham demokrasi, bukan pemimpin populis. Tugas ini menjadi tanggung jawab partai politik yang ada di Indonesia. Hal ini memang tidak untuk dijalankan di tengah budaya demokrasi yang mengutamakan elektabilitas, bukan kapasitas intelektual yang lahir dari proses pendidikan dan pengalaman politik. Pemimpin yang memahami demokrasi adalah pemimpin yang tahu menggunakan sistem pemerintahan untuk kepentingan publik dan bukan sebaliknya. Konstitusi telah memberikan kanal kepada partai politik untuk mencari pemimpin yang paham demokrasi di Indonesia.